Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, hari-hari ini hari-hari dimulainya pesanan untuk terus memborbardir Anies Baswedan, terus mendegradasi Anies Baswedan. Ya, mereka nampaknya mulai makin kesulitan mencari celah-celah apa yang bisa dimainkan untuk menyerang Anies dari fakta-fakta dan data-data. Sehingga dibuatlah hoax-hoax. Ya, buzzer sekarang sudah dibentuk, nampaknya begitu ya, untuk spesialisasinya adalah menyerang sosok Anies Rashid Baswedan. Namanya @pelangi senja. Dan saya tadi pagi pas dapat kabar ini dari grup relawan Anies, saya langsung cek dan isinya memang sangat mengerikan. Mungkin 99% fitnah. Dan fitnahnya ke Anies Baswedan gitu. Tadinya sudah saya niatkan siang ini saya akan perlihatkan kepada sahabat semua isi-isi dari postingan-postingan dia yang penuh caci maki, yang penuh kebencian terhadap Anies Baswedan. Tapi ternyata baru saja saya mau cek lagi, sudah digembok. Jadi sudah nggak bisa lihat, sudah tidak jadi di privat gitu. Ya, kayak kebiasaan buzzer ya begini tadi ya, sudah kita tulis di thumbnail. Bikin sendiri, posting sendiri, retweet sendiri, ribut sendiri. Awas loh mas, nanti sampean gila sendiri. Nah ini di bawah nih, Twitter pelangi senjanya. Nanti kita lihat dulu ke bawah ya. Nah ini. Kami mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Dan dia mencaplok apa namanya logonya. Ya. Saatnya bergerak menuju negara Islamia. Ngeri kan? Manakah kita pernah sekalipun dengar Pak Anies mengatakan itu? Menegakkan syariat Islam, menegakkan Islam sebagai landasan hukum negara, kebebasan bagi pendakwah terhadap isi ceramah, melahirkan kembali ormas-ormas Islam sebagai garda terdepan penegakan syariat Islam. Anies keren, Anies presiden, Anies Baswedan balon presiden RI 2024. Ya itulah yang terus-menerus diupayakan oleh para pembenci Anies, oleh para buzzer, memposisikan Anies Baswedan di kanan ekstrim, di kelompoknya radikal. Padahal radikalnya pun itu nggak jelas. Kalau kita mau sebut radikal, siapa yang radikal? IBHRS? Tidak sama sekali. Beliau orang yang sangat Pancasilais. Tesisnya pun tentang Pancasila. Beliau sangat mencintai negeri ini, beliau sangat menjaga keutuhan negeri ini. Yang beliau lakukan berdakwah. Tapi dakwahnya, ya karena kita tahu lah ya, banyak penjahat-penjahat gitu, banyak penjudi-penjudi, banyak penjual-penjual minuman keras yang ketakutan dengan keberadaan FPI dan IBHRS, akhirnya ya diberangus lah FPI-nya gitu. Dan kita lihat sekarang kan makin terbongkar terus-menerus. Ternyata proses judi ada yang membackingi dari pihak aparat penegak hukum. Narkoba ada yang membackingi dari aparat. Ini fakta. Bukan persoalan radikal. Radikal ini adalah cap stempel dari para pembenci Anies yang khawatir Indonesia ini terbebas dari narkoba, terbebas dari judi, terbebas dari perpecahan polaritas. Oke, kita lihat, bukan buzzer, cebong namanya kalau pintar dikit. Bodoh banyak, iya kali ya. Sudah nggak bisa ngelak kepopuleran ABW sampai nggak ada celah buruk-burukin. Jadi bikin sarkasme, baguslah kelihatan bloon dan busuknya. Pak Dali. Oke, ini sudah jadi job mereka, santai aja. Sampaikan aja salam dari Bang Anies untuk tukang fitnah dan tukang sebar hoax. Bila Bang Anies jadi presiden, insya Allah dari anak sampai cucunya makin sejahtera di Indonesia. Wah, keren sekali nih ya, Dasril Advocate. Langsung gembokan. Iya, kita nanti cek ya yang digemboknya yang bagaimana. Kalian mereka satu fitnah yang dengannya sekarang mereka mencoba berusaha untuk membawa junjungan mereka ke 3 periode. Aduh, buzzer kalau kelojotan membabi buta dan membanteng hoax.
Dia pikir relawan-relawan Anies sedukung dia. Postingan sampah gini nggak laku, rep. Buzzer maksudnya. Kalau ono bikin sendiri atau hoax, sekali nggak jujur, sampai mampus pun tak jujur. Oke. Nah ini, meskipun hoax, ini menarik nih. Siapa nih? Aries Bintan. Meskipun hoax, tapi kalian tidak keberatan kan dengan isi captionnya? Ya keberatan dong. Anda bodohnya ngikutin ya. Kalau isinya hoax, ya jelas keberatan. Karena Pak Anies itu ada di tengah. Beliau paham agama. Beliau mengerti agama Islam dengan sangat mendalam. Dan beliau tidak berniat sedikit pun untuk mendirikan negara Islam. Baik, dan kalau kita lihat, ya, memang tampilannya, kalau tadi itu Sigi Pelangi Senja itu, yang sudah digembok itu, jadi kita nggak bisa lihat lagi tuh. Itu rapi gitu, postingannya rapi, jadi nggak bukan orang perorangan yang iseng-iseng menyampaikan pendapatnya. Ini pasti sebuah settingan gitu. Kita cek ini. Nih, Pelangi Senja. Anda tidak dapat melihat tweet ini karena pemilik akun ini membatasi orang yang dapat melihat tweetnya. Padahal tadi pagi masih bisa saya lihat. Intinya Anies Baswedan diposisikan di pojok kanan gitu. Dianggap Islam yang ekstrim, dianggap sebagai orang yang non pribumi. Padahal narasi-narasi rendahan itu sudah beberapa kali kita tampilkan. Anies jelas warga negara Indonesia. Dia pribumi asli, dia lahir di Kuningan, besar di Jogja, kuliah di Amerika. Mau apa lagi gitu. Nah, kalau bicara mau yang asli, beneran asli, Indonesia aja campuran kok. Ada Melayunya kita di Papua, kita lihat ada. Kemudian yang dari Chinese-nya. Ya, sudahlah. Repot ya kalau terus menunjukkan bukti-bukti kepada mereka, mereka tutup mata. Jadi ini tidak ditujukan untuk mereka, para pembuli, para pemfitnah, para pembenci Anies Baswedan ya. Tayangan ini diperuntukkan untuk kita semua, sahabat-sahabat semua yang masih kebingungan. Siapa Pak Anies Baswedan? Bagaimana kinerjanya? Bagaimana sosok bobot bibit-bebetnya? Kan adalah kita harus terima fakta juga. Ada beberapa kalangan di Indonesia yang belum mengenal Anies. Nah, postingan begini itu ditujukan oleh mereka. Maka kita harus luruskan. Begitu ya. Oke, nggak bisa bersaing dengan prestasi pakai hoax pembusukan. TTD Banjar RP dan tetangga sebelah panik parno akut. Iyalah, maka buktinya digembok. Oke. Nah, ini nih. Nah, sama nih, siapa nih? Maya Sapi. Meski fakta juga nggak masalah, itu hak Anies menjadikan Indonesia syariah. Biar rakyat menilai, jadi nggak usah munafik. Bilang tidak, tapi pendukungnya khilafah semua. Pendukung Anies itu dari mana-mana. Anda tidak tahu barangkali ya, ada 70 pendeta di Sumatera Utara mendirikan relawan Anies Baswedan. Anda tidak tahu ya bagaimana dukungan dari umat Hindu, Buddha, Katolik, Protestan kepada Pak Anies Baswedan. Ya karena Anda pakai kacamata kuda. Kalau kacamata kuda kan begini, dia nggak bisa lirik kiri kanan. Aduh, ini framing-framing begini nih yang mengerikan ya. Mengerikan karena mereka akan terpengaruh, sahabat-sahabat kita yang belum terlalu mengenal Anies Rashid Baswedan. Kita akan terus mengawal orang baik. Jangan sampai Pak Anies sendirian, kita harus temani ya, kita harus dukung, kita harus jaga dari fitnah-fitnah yang seperti ini. Dan kita harus terus luruskan. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.